Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV pukul 4.30 bersama saya Glenny Soktania. Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Pengunduran diri ini resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Dalam sebuah keterangan video, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Febri Ardiansyah. Meskipun Febri telah resmi mengundurkan diri, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa roda organisasi di lingkungan Jampitsus termasuk penanganan perkara-perkara besar tidak akan terganggu. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Polda Metro Jaya menggandeng KPK menggelar konferensi pers soal pengusutan dugaan 3 kasus mega korupsi dengan barang bukti ratusan miliar rupiah pada Jumat malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang pengusutan kasus dilakukan dengan menggeledah 12 lokasi. Dengan total barang bukti yang disita, 74 kg emas dan mata uang asing yang dikonversi mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Sebanyak 15 orang saksi sudah diperiksa, namun penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP. Yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP, lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.000, ulangi 462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 USD dolar ataupun Arab,
61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 Brunei dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar. Termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Cipete, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Dan salah satu di TKP lagi, rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan ditemukan 520 juta rupiah dan 133.000 US dollar. Pasca penggeledahan polisi di sejumlah titik terkait 3 kasus korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah akhirnya muncul ke hadapan publik. Febri menjawab siapa pemilik rumah di Sentul yang saat digeledah ditemukan emas berat 74 kg tersebut. Kepada wartawan, Febri menjawab kalau rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri merupakan rumah pribadi Jampitsus. Ia pun mengatakan bahwa kepemilikan rumah dapat ditelusuri sejak awal kepemilikan. Hal itu disampaikan Febri kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Sementara itu saudara, terkait uang dan emas yang ditemukan saat penggeledahan, ia menegaskan seluruhnya memiliki pemilik yang jelas. Penyidik Kortas Tipikor menyita uang 476 miliar rupiah dan emas 74 kg dari penggeledahan ini. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Di tengah pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang ditangani polisi, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar para birokrat, pejabat militer, polisi hingga kejaksaan untuk introspeksi diri. Seruan ini disampaikan Presiden Prabowo secara terbuka di lokasi peresmian Bendungan Meninting, Lombok Barat. Presiden mengingatkan aparat penegak hukum bekerja untuk rakyat. Kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat, ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Pengunduran diri ini resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Lalu bagaimana situasi di Kejaksaan Agung? Saat ini kita bergabung dengan
rekan Harko Sutiono yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat pagi, Harko. Bagaimana situasi di Kejaksaan Agung dan apa yang menjadi latar belakang pengunduran diri Febri Ardiansyah? Selamat pagi. Pada pagi hari ini suasana di gedung Kejaksaan Agung terlihat sepi ya. Hanya terdapat sejumlah petugas aparat dari TNI yang masih tetap berjaga penjagaan, namun tidak diperketat seperti sebelumnya hanya di pos-pos biasa. Namun tidak ada aktivitas dari awak media maupun dari petinggi-petinggi dari Kejaksaan Agung pasca pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jampitsus. Harko, ini menarik karena di siang harinya Febri Ardiansyah tampil di Gedung Bundar begitu ya, memberikan sejumlah keterangan, tapi di malam harinya memberikan surat pengunduran diri. Apa yang menjadi latar belakang atau alasan perubahan sikap ini? Ya, seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bahwa pengunduran diri ini dilakukan untuk menjaga marwah institusi serta komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas atas proses hukum penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor Polri atas dugaan TPPU yang menyeret nama Febri Adriansyah. Demikian. Harko, surat pengunduran diri sudah diberikan dan sudah dikonfirmasi oleh Kapus Penkum bahwa sudah diterima oleh Jaksa Agung. Apakah ini artinya dengan diberikannya surat pengunduran diri bahwa Febri resmi mundur dari jabatannya, atau kita perlu ada keterangan resmi yang akan disampaikan ke Jagung pada pagi hari ini? Ya, setelah disampaikan surat pernyataan pengunduran diri, Febri sudah tidak menjadi Jampitsus lagi. Namun belum ada keterangan resmi konferensi pers terhadap wartawan melalui dari pihak penerangan hukum Kejaksaan Agung. Bagaimana kelanjutan penanganan perkara besar yang juga sedang ditangani? Terkait penanganan perkara-perkara besar lainnya, hal itu akan tetap berjalan sesuai prosedur, sesuai mekanisme yang sedang berjalan dan bersikap normal seperti biasa. Dan bagaimana juga dengan pengganti untuk bisa menjalankan tugas Jampitsus mengingat perkara besar sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung? Terkait pengganti dari Jampitsus ini belum ada informasi dari pihak Kejagung. Itu masih menunggu dari konferensi pers, mungkin nanti akan digelar. Baik Harko, tahan dulu laporan Anda karena kita akan mendengarkan azan subuh untuk wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenis Oktania.
Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Pengunduran diri ini resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Dalam sebuah keterangan video, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Febri Ardiansyah. Meskipun Febri telah resmi mengundurkan diri, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa roda organisasi di lingkungan Jampitsus termasuk penanganan perkara-perkara besar tidak akan terganggu. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. KPK menggelar konferensi pers soal pengusutan dugaan 3 kasus mega korupsi dengan barang bukti ratusan miliar rupiah pada Jumat malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang pengusutan kasus dilakukan dengan menggeledah 12 lokasi. Dengan total barang bukti yang disita sebanyak 74 kg emas dan mata uang asing yang dikonversi mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Sebanyak 15 orang saksi sudah diperiksa, namun penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP. Yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP, lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.000, ulangi 462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 dolar ataupun Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 Brunei dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar.
termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Cipete, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Dan salah satu di TKP lagi, rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan ditemukan 520 juta rupiah dan 133.000 US dollar. Muncul ke hadapan publik. Febri menjawab siapa pemilik rumah di Sentul yang saat digeledah ditemukan emas berat 74 kg tersebut. Kepada wartawan, Febri menjawab kalau rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri merupakan rumah pribadi Jampitsus. Ia pun mengatakan bahwa kepemilikan rumah dapat ditelusuri sejak awal kepemilikan. Hal itu disampaikan Febri kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Sementara itu terkait uang dan emas yang ditemukan saat penggeledahan, ia menegaskan seluruhnya milik pemilik yang jelas. Penyidik Kortas Tipikor menyita uang 476 miliar rupiah dan emas 74 kg dari penggeledahan tersebut. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Di tengah pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang ditangani polisi, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar para birokrat, pejabat militer, polisi, hingga kejaksaan untuk introspeksi diri. Seruan ini disampaikan Prabowo Subianto saat peresmian bendungan Meninting di Lombok Barat. Presiden mengingatkan aparat penegak hukum bekerja untuk rakyat. Kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat, ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Ya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Pengunduran diri ini resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Dan bagaimana situasi di Kejaksaan Agung saat ini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Harko Sutiono di gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Harko, di hari akhir pekan ini, di hari Sabtu tepatnya, apakah sudah ada konfirmasi terkait dengan siapa pengganti dari Febri Ardiansyah? Ya baik, sampai saat ini kami belum dapat informasi terkait pengganti dari
Jampitsus yang baru atas pengunduran diri Febri Adriansyah. Dan sampai saat ini belum ada kegiatan apapun di gedung Kejaksaan Agung RI. Jumlah pintu juga masih terlihat tertutup dan belum ada aktivitas dari anggota maupun pimpinan Kejaksaan Agung yang datang terkait penggantian posisi Jampitsus. Nah, meski demikian pengamanan masih dilakukan dari petugas dari TNI dengan menggunakan sejumlah kendaraan tempur yang terparkir di beberapa titik di lokasi gedung Kejagung ini. Demikian. Baik, kita masih menunggu Harko terkait keterangan resmi yang akan disampaikan dari Kejaksaan Agung terkait mundurnya Febri Ardiansyah dari jabatan Jampitsus. Terima kasih jurnalis Kompas TV Harko Sutiono langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta.